Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi Supiandi dengan NIM 246240002. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Fania Salma Suherman dengan NIM 24624048. Perkenalkan, nama saya Novita Julianti dengan NIM 24624026. Perkenalkan, nama saya Nazarul Pojiah dengan NIM 24624069. Perkenalkan, nama saya Arif dengan NIM 24624055. Definisi tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Fenomena ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik antar molekul zat cair yang tidak seimbang. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur dan mempunyai satuan Dyne per cm. Apabila air bercampur dengan sempurna, maka tidak akan terjadi tegangan antarmuka. Berikut tabel penggolongan antarmuka dan permukaan. Lalu, tabel penggolongan antarmuka dan permukaan pada suhu 20 derajat Celcius. Perbedaan utama pada tegangan antarmuka dan tegangan permukaan terletak pada batas yang terlibat. Tegangan permukaan khusus untuk batas cair dan gas, sedangkan tegangan antarmuka untuk semua jenis fase apapun. nah teman-teman, kita selanjutnya itu kita ke metode pengukuran tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya, untuk metode pengukuran ini ada dua, yaitu metode kenaikan kapiler dan metode Cincin-Dunoy. Nah, yang pertama ada metode kenaikan kapiler. Metode kenaikan kapiler memanfaatkan fenomena kapilaritas, yaitu kemampuan cairan untuk naik atau turun dalam tabung sempit. Nah, dalam tabung sempit itu kita sebut tabung itu kapiler. Nah, dan juga akibat gaya adesi dan kohesi. Nah, teman-teman, sebelumnya kita tahu gak sih adesi dan kohesi itu apa? Nah, jadi adesi itu adalah zat yang saling tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis, sedangkan kohesi itu gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis, seperti itu. Jadi perbedaannya antara tidak sejenis dan sejenis. Nah, untuk prinsip metode kenaikan kapiler ini sudah lama diamati. Kontribusi awalnya itu datang dari Leonardo da Vinci yang mencatat fenomena ini. Kemudian pada abad ke-18 dan ke-19, fisikawan seperti Laplace dan Poisson ini mengembangkan teori matematis yang menjelaskan fenomena ini secara lebih rinci dan jelas. Nah, mungkin selanjutnya akan ada contoh soal ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal untuk metode kenaikan kapiler. Nah, ada di situ satu soal, suatu cairan dengan densitas 0,8 gram per cm naik setinggi 2 cm dalam kapiler dengan jari-jari 0,5 mm. Nah, hitung permukaan cairan tersebut. Nah, sudah ada keterangannya, asumsikan sudut kotak 0 derajat dan percepatan gravitasi 9,8 massa per second. Nah, oke. Kita mencari dulu ya, diketahuinya sudah ada. Densitas itu sama dengan massa cairan ya, berarti densitas atau P ini 0,8 gram per cm. Nah, kita agar menjadi satuan internasional, maka kita ubah menjadi kilogram. Jadi 0,8 gram menjadi kilogram itu berarti 800 kilogram. Lalu untuk ketinggian atau H ini sama dengan 2 cm, sama dengan 0,02 meter. Nah, untuk jari-jarinya 0,5 mm menjadi 0,0005 meter. Atau mungkin bisa kita singkat itu menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, untuk sudut kotaknya itu
0 derajat ya, berarti 0 derajat itu sama dengan cos 0. Nah, cos 0 itu nilainya 1, berarti sudut kotaknya itu 1. Lalu untuk kecepatan gravitasinya atau gram ini 9,8 massa per second. Nah, untuk rumusnya seperti yang sudah dipelajari kemarin ya, Y sama dengan 1/2 dikali P dikali G dikali H dikali R. Nah, untuk perhitungannya, jadi teman-teman tinggal masukin saja yang sudah diketahui tadi, seperti Y sama dengan 1/2 dikali 800 dikali 9,8 dikali 0,02 dikali 0,0005 sama dengan 0,0392 Newton per meter. Jadi satuannya itu Newton per meter. Oke, selanjutnya yang kedua adalah metode cincin Dunoy. Nah, metode ini menggunakan cincin platinum yang dicelupkan ke dalam cairan. Gaya yang diperlukan untuk menarik cincin dari permukaan cairan diukur menggunakan neraca torsi. Gaya ini berhubungan langsung dengan tegangan permukaan cairan. Metode cincin Dunoy ini dikembangkan oleh fisikawan Prancis, yaitu yang bernama Pierre Leconte Dunoy. Nah, pada awal abad ke-20, Dunoy ini merancang alat yang memungkinkan pengukuran tegangan permukaan dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya. Alat ini dikenal sebagai tensiometer Dunoy, menjadi standar dalam banyak laboratorium. Bisa kita lihat gambarnya ya. Gambarnya itu terdapat ada sebuah ring yang ditunjuk oleh tanda panah dan ada sebuah seperti piring. Nah, piring itu biasanya berisi cairan. Jadi untuk mengukurnya, si ring itu akan dicelupkan ke dalam cairan tersebut. Seperti itu. Kita ke salah satu contoh soal untuk metode cincin Dunoy ini. Nah, sebuah cincin platinum dengan keliling 6 cm digunakan untuk mengukur tegangan permukaan suatu cairan. Gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin dari permukaan cairan adalah 3 Newton per M atau meter. Nah, hitung tegangan permukaan cairan tersebut. Nah, kita cari diketahuinya dulu. Keliling atau keliling cincin ini atau L sama dengan 6 cm. Nah, seperti biasa agar menjadi satuan standar internasional, maka diubah menjadi meter, jadi 0,06 meter. Lalu untuk gayanya Newton per M menjadi 0,003 Newton. Nah, untuk rumusnya Y sama dengan F/2 dikali L. Untuk perhitungannya, karena sudah diketahuinya sudah ditemukan, jadi tinggal masukkan saja Y sama dengan 0,003 Newton per 2 kali 0,0 meter. Y sama dengan 0,025 Newton per meter. Selanjutnya ada mekanisme tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antara molekul air. Pada zat cair yang adesif berlaku bahwa besar gaya kohesinya lebih kecil dan pada gaya adesinya, dan pada zat non-adesinya berlaku sebaliknya. Istilah permukaan biasanya dipakai apabila membicarakan suatu antarmuka atau gas cair, walaupun istilah ini akan dipakai dalam penentuan tegangan permukaan karena setiap partikel zat, apabila itu bakteri, sel, koloid, granul atau manusia, mempunyai suatu antarmuka pada batas di sekelilingnya. Maka pada topik ini memang sangat penting. Ini ada absorpsi pada antarmuka padatan dan cairan. Absorpsi pada antarmuka adalah fenomena di mana molekul-molekul suatu zat absorbat menempel pada permukaan zat lain atau asorben di batas antar dua fase. Pemahaman tentang absorpsi pada antarmuka sangat penting dalam bidang farmasi. Absorpsi mempengaruhi
Penyerapan obat, penetrasi obat melalui membran biologis yang stabil, dan stabilitas sediaan farmasi. Absorpsi pada antarmuka padatan adalah fenomena penting yang terjadi ketika molekul-molekul dan fase gas atau cair menempel pada permukaan padat. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sifat absorben atau padatan dan sifat adsorban atau molekul yang menempel, luas permukaan adsorban, suhu dan tekanan. Absorpsi yang biasanya terjadi adalah absorpsi fisika atau fisisorpsi dan absorpsi kimia atau chemisorpsi. Penerapan absorpsi pada antarmuka padatan diantaranya yang pertama, pemurnian air dan udara, 2. Katalis heterogen, 3. Pemisahan gas dan cahaya, 4. Penyerapan obat dan juga pelepasan obat pada sistem pengantaran obat. Selanjutnya ada absorpsi pada permukaan cairan. Adalah fenomena penting yang terjadi ketika molekul-molekul suatu zat terlarut atau gas menempel pada permukaan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, bisa sifat, konsentrasi, suhu, dan pH. Absorpsi pada permukaan cairan memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari emulsi dan busa hingga memisahkan cairan dan farmasi. Absorpsi yang terjadi biasanya absorpsi surfaktan, absorpsi protein, dan gas. Penerapan absorpsi pada permukaan cairan berupa emulsi, busa, dan pemisahan cairan. Absorpsi dapat digunakan untuk memisahkan cairan dan campuran. Ahli farmasi dalam stabilitas sediaan suspensi. Fenomena antarmuka sangat penting dalam bidang farmasi karena memainkan peran krusial dalam berbagai aspek seperti formulasi dan stabilitas obat. Dalam pembuatan suspensi agar stabil dibutuhkan penambahan suspending agent. Pemilihan suspending agent harus tepat, tunggal atau kombinasi, dan pada konsentrasi yang tepat pula. Selain itu, fenomena antarmuka menentukan laju disolusi obat dan mencegah agregasi serta dimentasi partikel. Pemahaman tentang fenomena ini sangat penting untuk mengembangkan obat yang lebih efektif dan stabil. Manfaat tegangan permukaan dalam farmasi. 1. Membantu penyerapan obat oleh bahan tambahan dalam sediaan obat. 2. Mempermudah obat membus membran tubuh untuk diserap. 3. Menjaga kestabilan emulsion dan suspensi agar tidak menggumpal. 4. Berperan dalam menunjukkan jenis dan bentuk sediaan obat di industri farmasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum